Udah lama ya gak lihat ban busa kayak begini. Video kali ini saya mau bikin mobil baru lagi. Saya mau bikin mobil baru dari sasis ini. Ini Super TZ sasis atau Super TZ sasis. Tapi kali ini saya nggak akan bikin pakai regulasi BMAX. Ini juga bukan regulasi side damper ya. Yang saya mau bikin kali ini adalah regulasi klasik. Buat regulasinya saya ngikutin regulasi STC dari Good Old Days. Tapi di video ini saya nggak akan bahas regulasinya kayak gimana aja. Jadi kalau teman-teman penasaran mau lihat regulasinya, nanti saya taruh di deskripsi, jadi teman-teman bisa lihat dari situ ya. Oke, pertama kita mulai dulu dari sasisnya ya. Seperti yang tadi saya bilang di awal, saya mau pakai Super TZ sasis kali ini. Kebetulan saya masih punya Super TZ ini. Kalau nggak salah dulu saya beli ini waktu kelas 6 SD mungkin, atau SMP kelas 1 ya, saya udah agak lupa. Di sini saya udah pasang rear stay ya, stay belakang atau akar. Ini yang bahannya plastik. Jadi ini dibaut di satu titik aja ya, kayak begini. Terus kalau teman-teman perhatiin nih, ini di bumper depannya udah saya lubangin beberapa. Terus bisa dilihat di sini, ini juga ada beberapa bagian yang udah saya coak ya. Di depan, satu di sini, satu di tengah, satu di pinggirnya lagi. Terus di bagian bawah bumpernya ini udah saya amplas sedikit nih di daerah sini, sama di sisi sebelahnya juga. Jadi kalau teman-teman perhatiin nih, bagian bawahnya ini lebih ke dalam ya, kalau bisa kelihatan jelas. Di sini juga sama. Buat gear depannya ini sih saya nggak ada perubahan apa-apa ya, masih normal. Nah yang saya rubah itu yang bagian belakang sini. Ini teman-teman bisa lihat di sini, ini saya udah pasang spacer 1,5 di sini. Jadi sebelumnya di bagian sini itu ada kayak semacam dinding gitu ya, dinding plastik yang misahin si spur gear sama crownnya. Tapi si dinding itu udah saya potong, saya habisin. Jadi diganti pakai spacer 1,5 ini. Ini adalah cara buat madetin gearnya. Nah cara ini udah pernah saya kasih lihat waktu saya bikin VS sasis di beberapa video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum lihat videonya, silahkan bisa lihat di kanan atas sini ya. Atau nanti juga saya taruh videonya di deskripsi, jadi teman-teman bisa lihat dari situ. Buat regulasi klasik ini, kita diperbolehin buat motong atau bikin lubang baru di sasisnya, tapi dengan catatan bentuk utama sasisnya itu nggak boleh dirubah ya. Jadi kayak saya ini bikin lubang-lubang ini tadinya buat pemberat ya, saya bikin, tapi sekarang ini posisi pemberatnya udah saya rubah. Terus juga sama ya, ini juga berarti kan modifikasi sasis nih, motong sama amplas. Kita lanjut lagi ke ban ya. Nah buat ban depan ini saya pakai ban sama velgnya Mini F1. Ini bannya ban spon ya. Nah ini nih partnya, jadi part Mini F1. Jadi di satu kemasan ini kalau teman-teman beli itu dapat
bahan sponnya sama velgnya ya, itu satu set. Tapi memang part ini terpisah ya buat depan sama belakangnya. Buat yang belakang saya pakai semi pneumatic tire. Ini juga sama ya, kalau beli dapatnya hanya satu set, 2 ban dan velg aja. Kalau teman-teman yang belum pernah lihat atau belum pernah pakai ban ini, nih ya saya kasih lihat. Nih, ini bannya empuk ya. Jadi tengah-tengah sini di dalam itu kosong, tapi bahannya karet. Kalau baca di petunjuknya sih semi pneumatic tire ini fungsinya itu mirip sama pemberat ya, seperti mesh damper, atau mungkin efeknya itu sama kayak suspensi gitu ya. Nah, di sini saya pakai bearing metal ya. Nih, bisa teman-teman lihat. Jadi bearing metal, terus di luarnya saya kasih bearing roller spacer kayak gini. Di depan belakangnya sama ya, bisa dilihat. Buat motor atau dinamonya saya pakai ini nih, Ultrades. Ini Ultrades yang baru, item 15307. Saya pilih Ultrades yang ini karena kalau baca di regulasinya sekarang udah dibolehin ya pakai Ultrades yang baru. Oke, ini saya pasang dulu di cover motornya. Gearnya saya pakai lightweight special gearing. Yang ini nih. Ini di dalamnya udah ada bearingnya ya. Buat teman-teman yang belum tahu atau belum pernah make, ini ya nama partnya, lightweight special gearing nomor item 15187. Jadi ini bisa dipakai buat Super FM sama Super TZ ya. Ini nanti waktu beli ada cover khusus kayak begini nih. Kalau kayak saya di sini pakainya Super TZ, jadi saya pakai cover yang memang peruntukannya buat Super TZ ya. Pasang aja kayak biasa begini. Lightweight special gearing ini tuh jadi satu paket, jadi dapat covernya, dapat counter gear, sama dapat spare gearnya khusus ya. Buat rasionya, lightweight special gearing ini rasionya 3,5:1 ya. Jadi ini gear super speed. Mungkin dari tadi teman-teman perhatiin ya kenapa ada Tamiya tape di sini. Nah, coba diperhatiin nih ya. Nggak tahu kelihatan jelas apa enggak di kamera. Ini cover dinamo saya ngangkat gitu ya. Ini kalau saya tekan nih, ini kelihatan bisa bergerak ya. Nah, fungsinya Tamiya tape ini sebetulnya ini buat nahan si cover dinamonya atau cover motor supaya nggak bergerak kayak tadi. Nah, kira-kira gini nih masangnya ya. Kalau nggak ditahan begini, saya perhatiin mobilnya jadi hilang tenaga karena mungkin si counter sama spare gearnya itu nggak nempel bener ya. Mungkin jadi begini karena ini sasisnya udah lama ya, udah bertahun-tahun, dan memang udah sempet lama nggak dipakai juga sih. Oke, sekarang kita coba ya, kita dengerin suaranya kayak gimana.
Oke, halus ya kedengerannya. Lanjut lagi ke setting roller sama pemberat ya. Buat bagian depan saya pakai FRP mount plate set. Ini FRP plate yang bentuknya kayak gini nih. Terus di atasnya saya kasih side extension roller mount yang bahannya aluminium kayak gini. Pakai baut biasa. Jadi ini bukan baut countersunk ya. Ini sisi sebelahnya juga sama. Nah, terus nanti di lubang yang sini nih. Ini yang nanti bakal dipasang di sasisnya ya. Roller depan saya pakai yang kayak gini nih. Ini roller bearing ya, ukurannya 9 mm nih. Bisa dilihat udah saya ukur pakai Sigmat. Kalau teman-teman udah pernah nonton video saya sebelumnya, roller 9 mm ini yang saya pakai di BMAX MA saya ini ya. Nah, kalau memang ada teman-teman yang belum nonton video MA saya ini, silakan bisa klik di atas kanan sini atau nanti bisa cek deskripsi juga ya. Buat baut rollernya saya pakai ini nih, Woods. Ini nama partnya Shot Stabilizing Pole Set. Jadi waktu beli ini kita dapat roller plastik yang warna hijau kayak gini yang ada karetnya. Tapi ini saya nggak akan pakai. Saya pakai yang roller ukuran 9 mm tadi ini ya. Cara pasangnya begini. Jadi lubang yang sini ya, yang tengah-tengah ini saya masukin dulu si stabilizing pole-nya. Lalu di bawahnya saya kasih spacer ukuran 3 mili. Terus rollernya kayak gini. Pasang bearing spacernya dulu satu lagi di bawahnya. Nah, terus di bawahnya lagi saya kunci pakai lock nut ya, supaya nggak gampang kebuka, aman. Ini saya pakai spanner buat ngencenginnya gini. Terus dari bawah diputer ya. Oke, kayak gini nih ya. Sama juga buat di sisi sebelahnya. Ya, ini dia. Udah selesai kepasang semua ya. Terus sekarang saya juga mau pasang pemberat ya. Pemberat yang kayak gini nih, yang beratnya 2 gram yang panjang. Ini saya pasangnya di lubang yang tengah di sini. Nah, terus dari bawah saya pasang nut biasa kayak gini nih. Agak miring sedikit. Nah, begini ya. Buat regulasi klasik kita nggak bisa pakai pemberat yang modern ya, yang naik turun kayak gini nih. Yang boleh dipakai itu kayak tadi yang saya pasang, yang bentuknya kayak gini nih ya. Kalau ada yang belum tahu, ini nama partnya Multi Chassis Balance Weight, item nomor 15343. Ada beberapa macam ya bentuknya. Jadi yang pertama di sini ini ada yang beratnya 1 gram yang bentuknya kayak gini.
terus ada yang 1,5 gram beratnya. Itu ada dua macam ya bentuknya. Pertama yang persegi panjang tapi pipih, sama yang persegi panjang tapi lebih tebal. Lalu ada juga yang beratnya 2 gram di sini. Pertama ada yang panjang kayak gini, terus ada yang kayak gini ya bentuknya. Ada juga yang 3 gram beratnya. Jadi ada yang bentuknya persegi panjang tapi pendek itu ya. Terus ini ada yang lebih panjang. Waktu pemberat ini dibeli, ini memang jadi satu begini ya. Jadi harus dilepasin satu-satu terus diamplas kayak gini nih. Karena memang ujung-ujungnya tuh tajam gitu. Lanjut lagi, ini ada cara pasangnya. Ini cara pasang yang pertama, ini bisa pakai double tape ya, kayak di gambar ini. Atau yang cara lain itu pakai baut. Jadi pakai baut, masukin ke lubangnya, terus pasangnya pakai nut begini, nut biasa sama washer ya. Jadi si multi-chassis balance weight ini dipasangnya bisa di body pertama, di chassis juga bisa, atau di plate-nya kayak gini, ini juga bisa ya. Sekarang saya mau pasang plate depannya. Buat plate depan ada dua ya. Jadi pertama roller stay, yang ini tadi udah saya pasang, sama satu lagi ini fungsinya buat underguard supaya rollernya nggak kejepit di dinding trek kalau mendaratnya nggak pas. Ini saya pakai FRP reinforcing plate ya, atau yang stick bentuknya. Terus ini udah saya kasih pemberat di atasnya, si multi chassis balance weight tadi. Ini di kiri dan kanannya ini saya pakai yang 2 gram beratnya, terus di tengah-tengah saya pakai yang ukuran 3 gram. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, ini lubangnya udah saya countersunk ya. Di sini, terus juga di tempat bautnya si pemberatnya juga udah, tapi ini semuanya pakai baut biasa ya. Jadi ini bukan baut countersunk. Ini baut biasa tapi saya amplas sedikit biar nggak terlalu nongol. Cara pasangnya kayak gini. Ini saya pakai baut yang panjang. Ini sama juga ya. Ini baut biasa bukan countersunk. Ini masukin kayak gini. Terus di atasnya saya taruh spacer 3 mili. Terus washer besar kayak gini nih. Ini saya pakai 2. Nah, kayak gini ya. Sama juga di sisi sebelahnya spacer 3 mili. Terus washer di atasnya 2 biji. Oke. Nah, terus saya masukin bautnya di lubang yang sini ya, yang depan sini. Oke. Nah, ya begini hasilnya. Tadi di awal saya udah sempat jelasin bagian bawah ini saya amplas gitu ya, biar agak naik gitu. Nah, itu fungsinya supaya saya bisa masang pemberatnya kayak gini. Karena kalau bagian bawahnya tadi nggak diamplas, itu pemberatnya jadi mepet banget ke sasisnya. Selain itu, kalau nggak diamplas, ground clearance-nya saya nggak dapet sih, jadinya terlalu mepet. Oke, sekarang roller stay-nya dipasang.
kayak gini ya, di lubang yang sini nih. Ini masuk kayak gini. Nih ya, bisa dilihat. Terus di sini ditambahin washer besar lagi. Sama juga di sisi sebelahnya. Terus saya tutup lagi pakai nut di atasnya, nut biasa. Oke. Sama juga di sebelahnya. Ya, kayak begini. Supaya lebih aman, nutnya saya double aja. Oke. Nah, ini masih ada ujung baut yang nongol nih ya. Jadi ini saya tutup pakai stabilizer ball cap. Nah, biasanya kalau kita beli stabilizer ball cap itu biasanya dapat pipa karet hitam kayak begini. Ini fungsinya supaya buat kita lebih gampang ngencengin si ball capnya nih. Jadi bisa dilihat gini cara pakainya ya. Ini ball capnya, kita masukin dorong kayak gini nih. Terus udah deh, tinggal kita puter. Nah, jauh lebih gampang kan daripada pakai tangan kita puter begini. Kayaknya itu lama ya, terus juga agak susah. Nih saya kasih lihat lagi caranya. Ini dipasang dulu begini. Ambil si pipa karetnya, masukin, terus puter. Nah, beres ya. Nih, ini juga bisa teman-teman lihat, ini derajatnya udah ada ya, cukup dalam. Jadi di sini nih yang nempel ke stay-nya di sasis. Ini tuh udah saya tambahin derajatnya, jadi posisinya itu jadi lebih miring gitu ya di sasisnya. Kalau cara saya sih buat nambahin derajatnya pakai ini nih, pakai mini grinder yang mata potong. Jadi di si sasisnya itu diposisiin kayak gini nih, pelan-pelan aja gitu sampai si derajatnya miringnya nambah gitu ya. Tadinya pemberat yang ada di bawah ini bukan begini ya cara pasangnya, tapi kayak yang ada di gambar nih. Pertamanya saya pasangnya langsung di sasisnya ya, tanpa underguard sama sekali. Jadi ini tadi lubang-lubang yang saya jelasin di awal itu, awalnya ini buat masang pemberat ya. Tapi karena sekarang udah saya ganti jadi begini pakai underguard, jadi nggak saya pasang lagi di sini. Lanjut ke pemberat samping sekarang. Cara nempelnya ini pakai double tap yang ini. Ini juga sama ya, sebelahnya pakai double tape, terus ditambahin, maksudnya ditutup pakai Tamiya tape ya, biar gak gampang copot. Di samping sini di side stay-nya mau saya pasang juga ya pemberatnya. Nah, pakai yang ini nih, yang beratnya 3 gram. Cara pasangnya gini, pertama saya masukin dulu baut ke dalamnya, baut biasa, terus dibalik. Di atasnya saya kasih bearing plastik, bearing roda kayak begini. Terus saya pasang di lubang yang sini nih ya, yang dalam. Ini pasangnya dari bawah nih kayak gini.
Oke, begini. Terus di atasnya ini dikunci pakai nut biasa ya. Saya kasih 2 biar aman. Ya, ini ya bisa dilihat cara masangnya kayak gini. Si bearing roda plastik ini saya jadiin spacer supaya posisi pemberatnya itu bisa makin ke bawah. Sama juga ya buat di sisi satunya. Nih, beres ya buat yang samping. Lanjut lagi ke roller belakang ya, sekaligus pemberatnya juga. Oke, buat pemberat di belakang saya pakai 2 ya. Ini yang beratnya 1 gram. Jadi ini FRP reinforcing plate-nya saya pakai buat underguard, terus juga buat taruh busa rem. Di sini ini udah saya countersunk di sini, di tempat pemberatnya juga udah ya. Sini juga sama, di sebelahnya juga sama. Tapi semuanya pakai baut biasa ya, ini bukan countersunk. Cara masang pemberatnya sih kayak gini aja. Oke, di baut dari bawah, terus di sini saya kunci pakai double nut. Bisa dilihat ya. Baut yang panjang ini buat baut roller. Ukurannya ini saya pakai yang 30 mm ya panjangnya. Pertama saya mau pasang dulu si FRP plate belakangnya. Ini saya pakai yang stick ya. Jadi dipasangnya di lubang yang ini nih, kayak gini. Oke, begini ya. Terus di sisi satunya juga sama. Ya, buat di belakang saya pakai roller ini, roller hijau yang ada karetnya. Ini roller ukuran 16 mm ya, bahannya plastik. Cara pasangnya kayak gini. Nah, dimasukin kayak gini. Terus di atasnya saya kasih spacer 3 mili dulu. Ini ya. Sama juga buat sisi sebelahnya kayak gitu juga. Terus dimasukin kayak gini nih. Gini. Terus di atasnya dikunci pakai nut biasa. Ya, begini nih. Oke. Habis dikunci pakai nut biasa, di atasnya saya taruh lagi spacer plastik nih yang warna abu-abu. Spacer ini tuh dapat dari sliding damper yang plastik bahannya, yang warnanya abu-abu. Habis spacer ini saya kasih spacer 6 mili ya, ini yang ada garisnya nih, yang kayak gini. Habis spacer 6 mili ini, di atasnya saya kunci lagi pakai nut biasa ya. Habis itu di paling atas saya pasang roller yang sama nih ya, kayak di bawah. Tapi di sini saya pakai hex mount nih, yang panjang ini nih. Ini sebenarnya bentuknya kayak nut ya, tapi lebih panjang.
Buat regulasi klasik sih mungkin nggak boleh ya pakai ini, tapi untuk sementara saya mau pakai ini dulu karena saya ngerasa butuh roller paling atasnya itu posisinya lebih tinggi, karena untuk saat ini baut paling panjang yang saya ketemu itu baru ukuran ini aja yang 30 mm. Jadi nanti kedepannya ini bakal saya ganti ya, ini untuk sementara aja. Oke, cara pasangnya begini. Jadi ini baut atasnya, terus ditambahin nut lagi ya di sini. Oke, ya kayak gini ya. Oke, kalau gitu sasisnya udah beres ya berarti. Sekarang yang kurang tinggal bodinya. Bodinya saya pakai body Big Bang Ghost ya, dari seri Super Mini 4WD. Ya, Big Bang Ghost Super TZ sudah beres. Nah, karena mobilnya udah beres, sekarang saya mau kasih lihat video test run-nya ya, gimana mobil ini larinya. Video test run-nya ini ada dua. Jadi yang pertama video test run waktu posisi pemberatnya belum seperti ini ya, masih ditempel di sasisnya. Sama roda sama ban mini F1 ini saya pakainya di belakang. Terus di depan itu saya pakai ban busanya one way wheel set nih, yang ada di gambar yang warna biru, bisa dilihat di layar ya. Waktu saya pakai settingan kayak gini, bagian depannya itu mantul banget ya. Jadi yang saya perhatiin sih memang ban mini F1 ini dibanding ban sponnya one way wheel set itu jauh lebih nggak mantul ya yang ini. Makanya akhirnya saya rubah settingannya jadi kayak sekarang ini. Nah, video yang kedua saya mau kasih lihat settingan ini ya. Jadi settingan yang terupdate, yang udah saya kasih underguard, terus juga posisi pemberatnya udah dirubah, sama juga bannya ya. Jadi kita lihat aja sama-sama. Keluar. Ya, selamat sore semuanya. Ketemu lagi di hari Kamis. Latihan bersama Jodotos Mini 4WD Academy untuk kelas SPBO. Untuk registrasi bisa langsung hubungi Mas Taufik ya, dari Mas Kasir atau Mas Dimas. Hari ini ada ya.
Kok jadi oke ya? Oke, gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih oke ya. Mobilnya cukup stabil juga. Mungkin belum bisa kenceng banget ya sekarang ini, karena memang ya roller belakang ini semuanya karet. Jadi ngegigit dindingnya tuh nempel sekali gitu ya. Terus mungkin juga itu disebabin karena si rear stay-nya ini kan goyang ya, karena memang ini cuma ditempel satu titik. Oh ya, selain si hex mount ini, buat underguardnya ini juga kalau ngikutin regulasinya sebenarnya nggak boleh ya, karena ini saya buat underguardnya pakai FRP plate stick lagi, padahal di belakang ini udah saya pakai 2 biji ya yang stick. Jadi harusnya memang yang depan ini sama kayak atasnya, jadi pakai FRP mount plate juga ya. Tapi karena sekarang ini saya cuman punya FRP mount plate nya satu, jadi untuk sementara saya pakai yang stick dulu. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya.